Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi di vlog saya, Akbar Herman. Jangan lupa like, subscribe, and share channel saya. Hari ini saya bersama dengan seorang yang sangat luar biasa, very amazing. Pastinya anak lokal Kolut lah, yang saat ini lagi menempuh pendidikan di Jogja. Baiklah, inilah dia orangnya. Orang yang sudah tidak asing lagi, karena dekat pinggir laut ini, jadi sudah tidak asing lagi. Namanya Firah Alivia Ningrum. Selamat pagi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Pastinya baik, apalagi menghadapi pandemi harus baik. Harus baik. Ini saya sudah 2 tahun ya? Sudah berapa tahun kita udah pernah ketemu? Terakhir pas takziah kalau nggak salah. Iya takziah ya. Ah. Waktu bawa buku kan. Oleh-oleh Jogja guys. Bawa buku. Nah, jadi vlog ini sama dengan vlog yang kemarin-kemarin, obrolan edukasi. Jadi sifatnya bagaimana kita bisa memberikan sedikit jangan bagaimana sih memilih kampus yang benar, bagaimana sih memilih jurusan yang benar. Nah, Ra kan kuliah di mana, Ra? Kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini nih, aku suka nih Yogyakarta. Karena ada segelintir pengalaman di sana. Iya. Gimana? Kok bisa ke sana kuliahnya? Oke. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan oleh teman-teman. Tapi juga paling susah untuk dijawab. Oh, kok bisa? Karena memang pada masa SN dan SBMPTN mendaftarnya justru di Sulawesi, khususnya di Sulawesi lah. Iya. Tidak ada kepikiran untuk mendaftar di Jawa. Tapi UHO, UNM, Unhas, Politeknik Negeri Makassar semuanya menolak. Jadi tidak ada yang lolos. Nah, hari itu Universitas Negeri Yogyakarta membuka pendaftaran itu lewat jalur prestasi non akademik. Nah, kebetulan saat itu juga sudah lolos sebenarnya di Telkom University itu. Bandung ya? Ya, Bandung. Iya. Kemudian masukkan sertifikat-sertifikat yang telah diperoleh pada saat SMA dan ternyata lolos. Alhamdulillah. Awalnya berpikiran untuk ambil Telkom, tapi pikirannya seperti ini. Hari itu lolos di teknik fisika kalau tidak salah, mungkin juga teknik kimia. Iya. Tapi itu bukan minat dan bakat saya untuk di situ. Bayangkan 4 tahun lah menjalankan hal-hal yang saya tidak sukai, betapa menyedihkannya kehidupan. Oh, banget. Terus karena memang suka sastra, masuklah ke jurusan yang telah dipilih di Universitas Negeri Yogyakarta. Wih, akhirnya Akhirnya. sampai seperti sekarang. Nah, itu Ra, kadang kan adik-adik sekarang yang baru tamat SMA nih, bingung untuk menentukan aku mau masuk jurusan apa ya, aku mau pilih jurusan apa ya.
Mungkin ada tips dan trik untuk bisa menentukan, oh saya baiknya masuk jurusan inilah. Yang pertama, kenali minat dan bakat sebenarnya di mana sih? Itu yang harus dicari oleh anak-anak SMA. Terkadang itu yang dilupakan, justru lebih mengutamakan senang-senang dulu lah SMA. Itu justru bukan waktunya untuk senang-senang di SMA, karena orang-orang lain khususnya di Jawa, mereka justru mempersiapkan SBMPTN, SNPTN. Kalau kita leha-leha pada saat di SMA, lihat banyak orang-orang yang justru tidak lolos ya karena itu dia tidak memanfaatkan waktu SMA-nya. Nah, kemudian lihat peluang kerjanya. Peluang kerja di jurusan itu ada bagus tidak? Kalau misalnya sempit, ya dipikirkan baik-baik dulu lah, walaupun itu sesuai minat dan bakat kita. Itu sih sebenarnya. Oh, berarti yang pertama sibukkan waktu untuk bagaimana belajar mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, ya harus peluang kerjanya yang dipikirkan. Tapi aku penasaran loh, kok bisa Jogja sih? Kok bisa Jogja? Kan tadi udah tau lah, nggak diterima kan di berapa kampus itu, ditolak lah. Tapi kok bisa Jogja? Jogja itu sudah terkenal dengan pusatnya orang-orang terdidik, pusatnya orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang luar biasa, makanya memilih Jogja. Karena memang di Jogja sangat mudah ditemui komunitas-komunitas yang membahas buku. Itu jarang sekali ditemukan di sini loh. Bener banget. Membahas buku, terus membahas permasalahan-permasalahan yang ada di negara. Itu hal yang jarang ditemui di tempat-tempat lain. Nah, justru orang-orang Jogja memang ya seperti itu, mereka open minded. Mereka tidak memarginalkan orang-orang, apalagi orang-orang baru yang datang, orang-orang luar Jogja, mereka tidak memarginalkan, mereka justru merangkul, makanya milih Jogja. Tapi itulah Jogja, selalu ngangenin. Selalu. Sekarang kangen Jogja. Saya juga selalu kangen Jogja. Oh, susah musuhnya, susah banget. Aduh. Oke, tadi keren banget pengalaman-pengalamannya. Tapi saya mau tahu nih, Kak. Gimana sih kehidupan masyarakat Jogja? Wow. Kehidupan masyarakat Jogja itu justru berbeda dengan kehidupan masyarakat yang pernah saya temui. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, biasanya masyarakat kalau udah ketemu dengan orang yang baru, mereka justru menyisihkan atau memarginalkan mereka. Mereka kan orang baru, tidak. Mereka justru merangkul, mereka justru memberi arahan. Kalau kuliah di Jogja atau tinggal di Jogja itu harusnya seperti ini loh. Harusnya cepat menyelesaikan diri. Mereka justru memberikan wejangan seperti itu kalau orang-orang Jogja. Nah, ada satu kisah saat saya ketemu dengan seorang ibu rumah tangga. Dia mengatakan seperti ini, Dek, kuliah di mana? FBS ya? Kebetulan hari itu kita memang nongkrong dekat FBS. Terus saya bilang, iya Bu, jurusan apa? Dia katakan seperti itu kan. Saya bilang lah, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terus dia bilang begini, wah, itu justru banyak peluang kerjanya loh. Nah, ini adalah jawaban yang jarang sekali saya temui ketika ada orang-orang yang bertanya, kemudian saya menjawab seperti itu. Mereka justru menjawab, loh kenapa ambil itu, kan bisa ambil yang lain, kan bisa ambil jurusan sains, kan kamu dulu IPA, kenapa ambil sastra sekarang? Nah, dia justru tidak menjawab seperti itu. Dia mengapresiasi, dia justru mengatakan itu peluang kerjanya banyak. Terkadang orang-orang sastra memang selalu dimarginalkan di masyarakat dengan berbagai stereotipnya, padahal itu jurusan yang memiliki peluang kerja yang luar biasa. Kamu bisa menjadi penulis, kamu bisa menjadi sastrawan, kamu bisa menjadi pendidik, banyak sekali. Siapa tokoh yang paling disenangi di Jogja? Di Jogja ada satu orang, namanya susah ya sebutnya, Suminto Asayuti. Itu dosen saya yang kemudian menyadarkan saya untuk rajin membaca, khususnya hal yang berbau sastra. Pada saat kelasnya saya pernah mengatakan, saya tidak suka baca novel, saya lebih suka baca buku-buku motivasi atau buku-buku yang akan meningkatkan kualitas diri. Justru dia bilang seperti ini, sastra itu mengetuk pintu hatimu dari belakang dengan pelan. Siap. Iya. Keren ya. Dan di situ, oh iya ya, sastra dia tidak mengajarkan secara langsung, kamu harus begini loh, begini-begini. Tidak. Dia benar-benar mengajarkan kehidupan lewat kata-katanya, lewat bagaimana dia menggambarkan tokoh-tokohnya. Begitulah sastra.
Dia tidak langsung mengajari kamu harus begini, tidak. Tapi novel itu penuh dengan kalimat sastra atau gimana? Kalau novel justru tidak juga. Mereka justru banyak deskripsinya. Sebenarnya kalau dibandingkan puisi, novel itu tidak terlalu berat. Cuman di waktunya saja karena novel lebih tebal. Iya. Tapi kadang novel itu membuat kita seolah-olah kita berada dalam situ, Nah, dalam alur cerita itu. Itulah luar biasanya seorang penulis. Dia bisa memainkan imajinasinya, dia bisa menggunakan kata-kata sebagai medianya untuk mempengaruhi pembaca. Nah, itu justru butuh waktu yang lama untuk memiliki keahlian seperti itu. Itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Punya impian nggak jadi penulis, Ra? Punya. Sekarang lagi nyusun. Wih, tinggal sedikit lagi. Contoh lah, siapa? Penulis andalan saya nih, Siapa tuh? Habibur Rahman El Shirazi. Banget. I like it. Nah, gini, Ra. Hal konyol yang pernah dialami selama kuliah di UNY. Kalau dikatakan hal konyol, sekarang malah saya tidak menganggapnya hal konyol sih sebenarnya. Karena semua saya anggap adalah proses belajar, gitu. Nah, hal konyol itu yang tadi pertama, saya pernah mengatakan saya tidak suka novel. Itu sebenarnya kesalahan. Kalau di kelas sastra bilang saya tidak suka novel, karena itu justru menjadi penilaian sebenarnya. Iya. Itu sempat menjadi momok beberapa hari setelah saya mengatakan seperti itu. Rasanya kok saya bisa mengatakan hal yang seperti itu? Apa yang dikatakan oleh dosen? Tapi ternyata setelah nilainya keluar, tidak semenyeramkan yang saya pikirkan karena saya telah melakukan kesalahan di kelas dia. Tugas terberat selama menjadi mahasiswa? Kalau di semester 2 itu ada namanya, semester 2 atau semester 3 ada yang namanya fiksi. Di situ kita disuruh untuk membaca novel dan juga membuat resensi 50 novel dalam satu semester. Dan dalam satu semester kan hanya 4 bulan. Bayangkan 4 bulan kita harus menghabiskan 50 novel. Sedangkan novel kan tidak boleh kita membaca novel-novel yang pop. Novel-novel pop itu seperti novel-novelnya Terelie, novel yang sekarang booming, Mariposa, seperti itu. Nah, itu tidak boleh dibaca. Harus novel-novel kanon atau novel-novel serius, karya-karyanya Pram. Wih, berat banget itu. Ya, tapi Bumi ada manusia. Tapi ada yang lebih berat di semester ini. Apa itu? Buat buku. Tapi sekali dapat tugas kan hasilnya juga luar biasa. Nah, ini Ra, apa sih hal yang sangat-sangat menyenangkan menjadi seorang mahasiswa Yogyakarta? Hal yang sangat menyenangkan menjadi mahasiswa itu kita diberikan space untuk pengembangan diri. Nah, SD, SMP, SMA itu kita seperti air. Jadi manut itu mengikuti aja apa kata guru, apa kata orang tua. Tetapi ketika kita sudah kuliah, apalagi di Jogja, itu waktunya kita untuk pengembangan diri. Kalau kalian kuliah di Jogja terus tidak mampu untuk mengembangkan diri, cuma lari ke sana ke sini, nah itu perlu ditanyakan, kalian ke Jogja untuk apa? Nah, itu kayak sebenarnya kalimat ajakan deh untuk ke Jogja kuliah. Yuk. Ayo ke Jogja. Tidak menyesal sumpah. Ayo ke Jogja kuliah. Tapi bukan berarti ada orang-orang yang tidak kuliah di Jogja, bukan berarti mereka tidak bisa seperti kita, seperti orang yang kuliah di Jogja kan. Itu tergantung pribadinya. Kalau mereka bisa memaksimalkan waktu untuk mencari ilmu, ya mereka bisa melebihi orang-orang yang kuliah di Jogja. Tapi kalau misalnya mereka hanya leha-leha, ini mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Itu mahasiswa kupu-kupu ya? Coba. Itu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Iya, kupu-kupu itu kuliah pulang. Aku baru dengar itu ya. Ini Ra, pasti kan selama kuliah selalu ada nasihat, semangat, spirit yang membuat kamu bisa bertahan sampai hari ini. Wow. Apa semangat itu yang membuat kamu bisa bertahan di Jogja sampai hari ini? Apa ya? Sebenarnya banyak. Kalau dari orang-orang terdekat kan memang pasti memberikan semangat ya. Tapi ada satu kata-kata yang paling saya suka. Kerasin dong, biar kawan-kawan dengar.
Kalau saya hari ini berleha-leha, mungkin besok saya tidak akan menjadi orang yang sukses. Nah, ada satu buku yang mengatakan seperti ini. Orang yang cerdas justru bukan dikatakan yang orang yang pintar, orang yang IQ-nya tinggi. Tidak, mereka justru yang lebih dulu membaca buku. Mereka cerdas karena memang lebih dulu membaca buku. Nah, makanya sampai sekarang di Jogja ya karena memang mau menuntut ilmu ya harus dimaksimalkan. Ingat, kalau kita berleha-leha, mereka justru sibuk untuk mempersiapkan diri ke depannya. Katanya kalau kita lelah menuntut ilmu hari ini, maka kita akan nikmati kebodohan di masa Nah depan. iya, itu kata-kata yang sangat-sangat benar, sangat-sangat terbukti. Kalau teman-teman mau berleha-leha dulu, nggak apa-apa. Kita lihat buktinya beberapa tahun ke depan. Memang tidak instan, tapi lihat 5 tahun ke depan. Tapi itu loh, Lah, saya selalu ingat pesannya Dokter Gamal yang dari Malang itu. Beliau bilang kayak gini, sebenarnya ada ribuan orang yang selalu memimpikan posisi kita hari ini. Makanya jangan pernah sia-siakan apa yang kita lakukan hari ini. Misal kamu kuliah di Jogja kan, pasti banyak orang yang pengen banget bermimpi untuk kuliah di Jogja, cuman mungkin nggak ada kesempatan, nggak ada izin orang tua, terlebih lagi nggak punya duit kan. Oh, itu yang kasihan itu. Kalau untuk orang-orang Kolaka Utara mau kuliah di Jogja tapi bingung, itu sekarang ada beasiswanya loh. Nah, itu dimanfaatkan, ada beasiswa dari Pemda, itu dimanfaatkan untuk kuliah di Jogja. Kalau tidak salah kuotanya kemarin itu ada sekitar 20 orang. Itu lumayan loh untuk siswa-siswa